Dalam kemuliaan-Mu, pagi hari ini kami datang kepadamu. Ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan tidak sekedar menjadi pengetahuan belaka, tapi sungguh-sungguh menjadi sebuah kuasa yang mengubah hidup kami dan yang juga mengutus kami untuk menyatakan kuasa kerajaan bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, saudara, tema kita living selflessly, hidup tanpa pamrih. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 18. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sedikit saya terangkan tentang teks ini adalah jawaban Paulus terhadap orang-orang Kristen di Korintus yang punya dua kekuatan, orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi selalu mencari tanda, orang Yunani selalu mencari hikmat. Tapi Paulus bilang di 1 Korintus 1, tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Nah, dua kekuatan ini kemudian muncullah semacam kelompok-kelompok dalam jemaat karena mengagumi seseorang. Ada kelompok Kefas yang adalah murid Kristus, ada kelompok Apolos yang jago pidato, jago khotbah, ada kelompok Paulus yang mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan di kota Damsyik. Nah, kekuatan-kekuatan ini kemudian Paulus berkata, apakah kami ini? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang penting bukan Paulus dan Apolos, bukan yang tanam dan siram, tapi yang penting ialah Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam perjalanan selanjutnya, orang-orang di Korintus itu punya kebiasaan lama menyembah berhala, bahkan makan daging-daging yang dipersembahkan kepada berhala. Maka Paulus mengingatkan mereka tentang beberapa syarat, beberapa ketentuan, beberapa prinsip untuk menghindari tindakan yang dapat menghambat orang untuk mengalami Tuhan. Jadi ternyata tidak hanya tindakan kita, perkataan kita membuat orang bertobat dan datang kepada Tuhan, tetapi perbuatan atau perkataan juga bisa menghalangi orang lain untuk mengalami Tuhan, bahkan menghalangi pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Itulah sebabnya salah satu di antaranya ialah tidak membebani jemaat dengan hal-hal yang sifatnya teknis soal makanan dan soal minuman. Itu sebabnya dia menjelaskan bahwa aku memberitakan Injil bukan sebuah kebanggaan pribadi, tapi itu sebuah penyelenggaraan yang ditanggungkan Tuhan kepadaku. Bahkan dengan tegas dia ingin mengatakan kepada orang di Korintus, celakalah aku
jika aku tidak memberitakan Injil. Ini yang disebut sebagai special calling, panggilan khusus untuk memberitakan Injil. Nah, tetapi orang juga harus hidup, orang juga harus makan, orang juga harus punya kebutuhan-kebutuhan real setiap hari. Nah, Paulus sendiri adalah seorang tukang tenda dan dia mengajak beberapa jemaat, satu pasang misalnya, sorry, Priscilla dan Aquila juga untuk eh, mengusahakan pengadaan tenda buat orang-orang yang membutuhkannya. Jadi dengan kata lain, kalau di gereja tua ada kerja sampingan, ada tambahan. Nah, Paulus mengerjakan itu, salah satunya memberi contoh bagaimana supaya orang hidup bukan sekadar hanya berdoa, bukan hanya menyembah, tapi juga menggunakan potensinya yang maksimal, tapi juga sekaligus mengingatkan mereka supaya hal-hal kebutuhan sehari-hari tidak menjadi halangan, hambatan, tidak menjadi alasan untuk orang kemudian mengundurkan diri dari komunitas yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya dengan tegas dia bilang begini, kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Jadi orang berhak terima upah. Nanti kita lihat di beberapa ayat di Perjanjian Lama. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, tentu kehendak Allah, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan Tuhan kepadanya. Kalau begitu, apakah upahku? Nah, perhatikan ini. Jadi semua orang yang bekerja mesti ada upah. Ya, kalau di dunia modern namanya honor. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, saudara, dari teks ini kita temukan beberapa teladan. Yang pertama, prinsip rela mengesampingkan hak-hak pribadi agar tidak menghambat Injil Kristus. Nanti baca di ayat 12. Ya. Jadi kerelaan mengesampingkan hak-hak pribadi tujuannya supaya Injil Kristus tidak terhambat. Karena jangan sampai kepentingan pribadi membuat orang lain atau menjadi batu sandungan untuk orang tidak mengalami Injil. Yang kedua, prinsip penyangkalan diri untuk kepentingan orang lain. Ini yang disebut sebagai hidup tanpa pamrih. Nah, kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, hidup dari pemberitaan Injil, orang yang memberitakan firman, orang yang melayani di bait Allah, wajib hidup berdasarkan pelayanannya. Dan dalam Perjanjian Lama, saudara bisa buka di Ulangan 25 ayat 4, ya, orang-orang yang melayani di bait Allah, suku Lewi, imamat 6, kemudian di Perjanjian Baru sendiri, Matius 10 ayat 10, Lukas 10 ayat 7, itu mengajarkan bahwa mereka yang terlibat dalam pemberitaan firman Allah harus ditunjang oleh mereka yang menerima berkat rohani daripadanya. Itu dicerangkan dalam Galatia 6 ayat 6 sampai 10. Jadi ini bukan sesuatu beban, ya. Banyak hamba Tuhan yang nggak berani khotbah teks ini karena nanti dianggap matre, dianggap hamba Tuhan yang mata duitan. Ini Alkitab yang bilang, firman Allah mengajarkan itu kepada jemaat karena bicara tentang kedewasaan. Orang yang suka memberi itu dewasa rohaninya. Jangan jadi orang yang terus hanya terima, 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 tapi nggak ada kerelaan untuk memberi. Saya masih ingat dulu almarhum Pak Yakub Nahewaya berkhotbah, dia berikan ilustrasi. Kadang-kadang Tuhan utus malaikat-malaikat untuk datang kepada rumah-rumah kita, melihat apakah bak airnya sudah kosong dan perlu diisi kembali. Tapi malaikatnya pulang membawa berkatnya dan Tuhan tanya, kenapa kamu nggak lepaskan berkat itu? Dia bilang bak mereka masih penuh. Artinya apa? Nggak pernah kepake. Jadi eh, eh,
hidup dari pemberitaan Injil. Dan mohon maaf ya, sedikit saya kasih perbandingan. Kalau di gereja-gereja Protestan dulu, bahkan sampai dengan beberapa saat terakhir, ada hamba Tuhan yang 100% berhidupnya untuk pelayanan. Ya, tapi kalau gereja karismatik dan Pentakosta, rata-rata mereka tidak hanya melayani, tapi juga mereka punya bisnis, punya usaha. Dua-duanya tidak bisa diperbandingkan, tapi itu fakta di dalam gereja kita sejak dulu sampai sekarang. Nah, maka ada juga yang namanya persembahan persepuluhan untuk menopang imam suku Lewi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan karena itu ini tidak boleh menjadi sesuatu yang kaku atau yang seolah-olah kalau ini dihotbahkan hamba Tuhannya, mata duitan hamba Tuhannya, pingin itu dan tidak. Ini kebenaran firman untuk menunjukkan kedewasaan jemaat yang mengalami kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang yang beritakan firman Tuhan itu, mereka juga perlu hidup. Karena kalau Ibu Nana dan Ibu Mita pergi ke pasar, orang-orang yang jual di pasar itu nggak pernah bilang, oh ini istri hamba Tuhan jadi tidak usah bayar. Enggak, semuanya sama aja. Nah, disitulah kedewasaan rohani memberi dan menerima. Ya, pertanyaan Paulus yang sangat terkenal tetapi jarang diucapkan. Apakah upahku? Lalu dia jawab sendiri, upahku ialah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Nah, dari prinsip ini kita temukan ada dua pola pikir spiritual dari Rasul. Yang pertama, kekuatan Allah dan ucapan syukurku dalam tindakan. Roma 1 ayat 14 sampai 16. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi dasar alasan Paulus memberitakan Injil karena dia mau bayar hutang. Hutangnya kepada orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar karena mereka memberi kontribusi bagi keputusan dia percaya kepada Tuhan. Dia berutang kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani. Kalau saya bisa jelaskan dalam keadaan kita sekarang, saya berutang kepada guru sekolah minggu saya berutang kepada ayah saya, kepada ibu saya, kepada pendeta saya berhutang kepada rekan-rekan sekomunitas, saya berhutang kepada guru saya, dosen saya, bapak rohani saya, anak-anak rohani. Dan untuk membayar hutang itu, saya memberitakan Injil kemanapun saya pergi. Saya dapat kesempatan studi waktu S1, dapat beasiswa dari seorang janda tua di Belanda. Dan di zaman itu banyak janda dan duda di Belanda yang pernah datang ke Indonesia. Mereka mengumpulkan sebuah komunitas, menciptakan sebuah komunitas dan uang mereka dipersembahkan untuk para mahasiswa teologi di berbagai kampus di Indonesia. Dan saya salah satu yang terima. Waktu saya dapat kesempatan pergi ke Eropa, saya datang ke Amsterdam dan mencoba untuk ingin berterima kasih, mau cari keluarganya atau cari kuburannya sekedar untuk bilang ucapan terima kasih. Ternyata saya nggak dapat. Jadi bayar utang, utang budi, utang jasa, utang pengetahuan, utang pendidikan moral, utang pembentukan karakter. Dan itu sebabnya aku pergi memberitakan Injil. Kenapa Injil? Karena Injil itu kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya. Itu pekerjaan-pekerjaan tanpa pamrih. Yang kedua dari pola pikir spiritual Rasul, keadilan Allah yang tidak pernah lupa. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudara, Allah tidak pernah lupa. Semua perbuatan baik yang kita pernah lakukan. Bahkan perbuatan jahat pun dia tebus di kayu salib itu. Dia tebus dalam kerajaan maut itu dan dia bisa keluarkan kita dari kerajaan maut itu. Jadi perbuatan baik Tuhan tidak pernah lupa. Ya, saya punya kesaksian pribadi sekedar untuk Anda tahu saja, tidak perlu digembar-gemborkan. Kesaksian ini bukan untuk memegahkan diri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Saya pernah jadi sekretaris umum dari sebuah sinode gereja pada tahun 1998 sampai 2002. Waktu itu gaji saya 2.600.000, tapi saya hanya terima 40%. Saya sudah berkeluarga, 1 istri, 2 putra. 60%-nya disumbangkan atau menopang hamba-hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan Barat dan Papua. Tahun 2002 saya terpilih jadi ketua umum melalui sidang sinode. Ya, pemilihan langsung sampai 2007. Gaji saya naik jadi 6 juta rupiah. Tetap aja saya terima 40%. 60% terus menopang hamba-hamba Tuhan di pedalaman, terutama di Kalimantan Barat dan Papua. Tahun 2007 saya terpilih lagi jadi ketua umum untuk kedua kalinya sampai 2012. Gaji saya naik jadi 9 juta rupiah. Tetap 40% terimanya. Tahun 2012 sampai 2017 saya terpilih lagi. Ini pemilihan langsung. Saya yakin bahwa kebutuhan pada waktu itu. Gaji saya naik jadi 12 juta. Tetap aja terima 40%. 40%-nya juga cicil. Setelah saya nggak ketua sinode lagi, saya tanya bendahara, dia masih hidup sampai sekarang. Pak, kenapa Bapak putuskan bikin gaji saya cuma 40%? Hampir 17 tahun. Padahal itu bukan keputusan saya, itu bukan perundingan kami dengan keluarga, itu inisiatif dari bendahara dan beberapa orang. Dia jawab dengan secara seloroh. Dia bilang, ya kita ngertilah Pak Liur, nggak mungkin lah mati. Ya sudah. Belakangan saya jadi dosen di sebuah sekolah tinggi teologi di Jakarta. Selama 10 tahun pertama. Dosen tetap ngajar teologi. Selama 10 tahun itu. Tidak pernah terima gaji 1 rupiah pun. Hanya kalau rapat dapat makan. Transport pun nggak dapat. Beberapa dosen mengundurkan diri. Tapi saya terus bertahan. Karena bagi saya bayar utang kepada orang-orang yang pernah membesarkan saya. 2 tahun belakangan ini, belum sampai 2 tahun, baru 1 tahun terakhir, boleh dapat honor tiap bulan 1 juta rupiah. Itu pun bukan permintaan kami. Dan saya lakukan sampai sekarang. Beberapa dosen silih berganti, kemarin lagi satu dosen lagi telepon saya, dia mengundurkan diri lagi. Ya, tapi saya tetap mau memberitakan Injil Kerajaan Allah tanpa upah. Karena saya tahu persis hidup kami bukan karena mengejarkan firman. Hidup kami karena firman itu sendiri. Jadi kesaksian saya ini untuk meneguhkan kita bahwa Allah tidak pernah lupa apa yang kau kerjakan. Kristus dan kita. Kristus hidup bagi kita tanpa syarat. Dia mati bagi kita tanpa syarat.
Dia bangkit bagi kita juga tanpa syarat. Bahkan ia naik ke sorga bagi kita tanpa syarat. Ia janji akan datang bagi kita dengan syarat. Ia mendapatkan kita setia. Setia dalam panggilan tanpa teling aling-aling. Setia dalam panggilan kita. Setia menjadi suami. Setia menjadi istri. Setia menjadi hamba Tuhan. Setia menjadi karyawan. Setia menjadi pegawai. Setia sebagai seorang pria. Sebagai seorang wanita. Kesetiaan itulah. Dia akan datang berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan duduk bersama Tuhan. Quote yang saya dapatkan, jangan bangga dengan apa yang Anda dapatkan, tetapi berbanggalah dengan cara apa Anda mendapatkan. Jadi, periksa apapun yang kita peroleh, apakah itu sifatnya rohani maupun material, jiwani. Periksa dengan cara apa kita mendapatkannya. Terakhir sharing di daerah masing-masing. Satu, apakah saya pernah menghambat Injil Kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan? Ada hamba Tuhan yang bilang saya, kesannya bercanda tapi itu dari hatinya. Waktu saya ajak untuk pergi pelayanan di sebuah tempat yang cukup jauh, dia tanya saya begini, di sana ada nggak supermarket? Di sana ada nggak Indomaret atau Alfamaret? Saya bilang, nggak ada. Kalau gitu saya nggak ikut. Loh kenapa? Katanya kalau ada supermarket di tempat itu berarti ada kehidupan. Saya membayangkan Paulus dengan kawan-kawan pada zaman itu. Jangankan supermarket, jangankan Indomaret, Supermi aja nggak ada. Tapi hamba Tuhan ini masih terus merasa bahwa dia dipakai Tuhan. Itu caranya kita menghambat Injil Kerajaan Allah. Karena memikirkan kenyamanan kita, memikirkan kebutuhan kita, tapi tidak memikirkan Injil Kerajaan Allah mesti disebarluaskan. Oh, saya nggak mau pergi kalau naik kapal. Oh, saya nggak mau pergi kalau lewat darat. Saya mau naik pesawat saja. Itu semua adalah pola-pola yang menghambat Injil Kerajaan Allah. Saya nggak mau pergi karena jauh. Kedua, sesering apakah Anda mengeluhkan hak-hakmu diabaikan oleh orang lain? Hak-hak kita diambil. Dan mungkin kita sering mengeluh. Yang ketiga, sadarkah Anda bahwa Allah dalam Kristus tidak pernah lupa perbuatan baikmu? Kalau sadar, mengapa mengeluh? Kalau belum sadar, sekarang waktunya untuk sadar lah guys. Bagaimana caranya? Baca 1 Petrus 5 ayat 8-11. Dengan suara keras, sehingga membuat orang serumahmu terbangun. Seolah-olah di rumahmu ada kebakaran. Jadi baca ayat itu dengan suara keras. Untuk meyakinkan dirimu, meyakinkan keluargamu, supaya didengar Tuhan, tapi juga didengar iblis. Sadar dan berjaga-jagalah. Karena itu, saya berdoa supaya kita alami kebenaran firman. Tidak sekedar menambah pengetahuan, tapi sungguh-sungguh menerima kuasa kerajaan. Kita melakukan segala sesuatu. Saya ingin ingatkan ulang, Allah tidak pernah lupa perbuatan baik yang kau kerjakan bagi orang-orang kudusnya sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk firman sebelum masuk ke berikut. Bapak, terima kasih hambamu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan menolong setiap kami untuk boleh mengalami kemuliaan-Mu. Biarlah di breakout room masing-masing mereka mengalami Engkau
saling menopang, dan kesaksian-kesaksian hidup mereka menjadi inspirasi untuk maju dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah tanpa pamrih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.